Sebelumnya kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar untuk pengelola hutan Kota Ekowisata. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Afifah Pertiwi yang akan menemani teman-teman selama kegiatan webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi dalam webinar ini. Webinar integrasi machine learning dan remote sensing untuk pengelolaan hutan kota wisata, ekowisata. Yang diselenggarakan oleh IAIE sebagai wadah untuk berbagi wawasan dan pengalaman yang tentunya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan insight baru bagi kita semua. Sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan singkat. Untuk yang pertama, mohon mikrofon peserta tetap dalam kondisi mute selama pemaparan materi. Yang kedua, pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat dan akan dibahas pada sesi tanya jawab. Harap mengikuti kegiatan hingga selesai agar mendapatkan manfaat secara maksimal. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Mbak. Oke, terima kasih Pak Andi. Penggiat ekosistem kecerdasan artifisial dan blockchain Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem. Ini yang mengadakan webinarnya, profilnya Penggiat ekosistem kecerdasan artifisial dan blockchain atau yang dikenal dengan nama EIA merupakan perkumpulan yang terdiri dari individu, profesional, dan organisasi yang berfokus pada pengembangan dan penerapan dan inovasi dalam teknologi kecerdasan artifisial AI dan blockchain. Tujuan utama perkumpulan ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan blockchain, berbagai pengetahuan serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi. IAIA terdaftar secara legal pada HU dan Penggalaan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor BRM pada tanggal publikasi 5 Mei 2021. Manfaat bergabung dengan IAIE, yang pertama, pengembangan keterampilan ilmu, akses ke seminar dan webinar rutin per minggunya, pelatihan tentang teknologi AI dan blockchain. Yang kedua, mentoring dan sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas profesional dan kompetisi. Yang kedua, kolaborasi dan jaringan, bertemu profesional, akademis, startup, dan praktisi teknologi untuk peluang kolaborasi, proyek riset, atau usaha bersama. Yang ketiga, ada publikasi dan reputasi, kesempatan untuk mengikuti konferensi, publikasi artikel atau jurnal dan berkontribusi dalam kegiatan ilmiah. Cara daftar menjadi anggota IAIE bisa kunjungi situs resmi IAIE, nanti akan saya bagikan di kolom chat, dan bisa isi formulir pendaftaran anggota, dan jika ada kendala hubungi kontak resmi jika perlu ya teman-teman. Untuk selanjutnya langsung tak berlama-lama, mari kita sambut Pak Ade. Waktu layar kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Afifah. Apakah suara saya jelas? Mau nanti konfirmasinya ya.
Oke, saya akan mulai dulu. Apakah sudah tampil? Mohon diinfokan, saya coba share entire screen ya, Mbak. Ya, Sudah tampil ya? sudah Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih yang saya hormati Mbak Pipah dari IAIE dan Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan mahasiswa mungkin yang hadir di webinar ini ya. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmat Iskandar. Di IAIE webinar pagi ini saya akan coba ngambil topik atau sharing mengenai integrasi machine learning dan remote sensing dalam pengelolaan hutan kota ekowisata. Oke, teman-teman, sharing dulu sedikit ya. Jadi nama lengkap saya adalah Mati Iskandar. Saya adalah dosen tetap di Sistem Informasi Telkom University Jakarta atau Prodi Rumput Ilmu Komputer ya. Saat ini kebetulan saya sedang calon menyelesaikan kuliah S3 ya, jadi dokter kandidat. Insya Allah tinggal menunggu sidang tertutup dan sidang promosi di bulan ini rencananya Insya Allah. Kemudian saya sedikit tampilkan di sini ya beberapa sosmed saya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada YouTube channel saya di Ade Rahmat Iskandar. Kenapa? Karena menurut saya sebenarnya teman-teman kita sharing di YouTube itu bukan hanya untuk entertain ya, misalkan food blogger atau yang lain, tetapi bagi seorang dosen atau peneliti itu sangat penting. Biasanya saya sharing banyak materi mengenai hasil penelitian, saya sharing mengenai cukup banyak yang sharing di YouTube channel saya, misalkan di seri data scientist berbasis Python, berbasis R gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mengambil manfaat silakan juga di sini. Kemudian di LinkedIn saya di Ade Rahmat Iskandar dan Riset.net ya. Ini untuk teman-teman mahasiswa ya. Mungkin karena nanti banyak teman-teman mahasiswa, penting sekali nanti teman-teman mulai gabung di Riset.net ya. Istilahnya apa nih? Facebooknya peneliti lah. Jadi kalau kita di Facebook, IG atau Instagram, mungkin teman-teman di TikTok ya itu untuk jalin kolaborasi mungkin. Tapi kalau di sini biasanya kita ini berbagi hasil penelitian. Ini adalah riset kegiatan saya di Iskandar. Misalkan saya berbagi paper-paper saya yang dipublikasikan di jurnal internasional, international proceeding atau yang lain pun, dan memang sangat bermanfaat. Misalkan banyak sekali rekan-rekan saya yang minta dari Eropa paper saya yang saya tulis itu ya, dari India, dari yang lain. Begitupun ketika saya perlu paper yang harus bayar mahal tetapi misalkan cost-nya terlalu tinggi, saya cari dari kegiatan si peneliti tersebut, saya request itu dan banyak dikasih free juga. Itulah sesama relasi itu ya. Saya yang sampaikan Mbak Pipa tadi ya, teman-teman mungkin baiknya nanti gabung di IAIE karena banyak sekali manfaatnya. Sedikit pendidikan saya, dia S1 Sistem Informasi, S2 Magister Informatika, S3 Dokter Ilmu Komputer ya. Oke teman-teman, sedikit mungkin ya saya sampaikan tadi yang Mbak Pipa sampaikan juga. Selain tadi dari IAIE ada platform juga bisa.ai ya. Jadi di sini sebenarnya ini platform yang menurut saya sangat bagus ya. Kami pun pernah membuat hampir platform sama dengan ini di GCN ID di Telkom University Jakarta ya. Jadi sebenarnya ini teman-teman bisa ikut, nanti ada kelas gratis dan kelas profesional ya. Nah misalkan di topik materi yang akan saya sharingkan itu kan mengenai machine learning dan remote sensing ya. Jadi teman-teman bisa cari nanti nih di kelas gratis, satu kelas mandiri. Nah misalkan di kelas yang kelas mandirinya cari kelas gratis. Sebenarnya ada juga kelas yang profesional, master class, plus sertifikasi itu ya. Nah, misalkan di sini cari deep learning dengan kelas Python gitu ya. Teman-teman bisa gabung nih. Ini kan price-nya free nih. Enggak, ini free. Ini siswanya udah sampai 4 ribuan nih. Misalkan AI nih udah sampai 3 ribuan juga ya. Jadi misalkan nanti teman-teman bisa mengikuti kuliah dengan gratis. Selain teman-teman kuliah di kampusnya masing-masing, nanti dapat ilmu yang luar biasa juga di platform Disaya.ai ini. Nah, kemudian juga ada di kelas profesional ya, ini penting sebenarnya teman-teman ya saya sampaikan ya, bukan hanya bagi dosen, bagi peneliti kita certified itu ya. Kan di BNSCP ini kan yang sertifikasi nasional ya. Memang kosnya mahal, tetapi ini akan bermanfaat nanti mungkin ketika teman-teman terjun di industri atau di perusahaan ya. Nah itu sedikit
intro ya, karena memang ilmu mungkin nanti saya coba ke depannya insya Allah akan berbagi juga di platform bisa.ai ini ya, karena memang platform ini bisa memberikan manfaat ke publik ya, kepada mahasiswa di Indonesia khususnya. Oke, kita masuk ke webinarnya ya teman-teman ya. Jadi untuk siapa webinar ini? Jadi memang saya coba rancang webinar ini bisa buat teman-teman yang di diploma, misalkan mungkin diploma 3 atau 4 ya, atau S1 ya. Karena kan teman-teman di S1 itu biasanya lebih teknikal. Jadi teman-teman kalau nanti buat skripsi biasanya kalau misalnya itu buat proyek apa, bla 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 bla, pakai analisa perancangannya apa gitu ya. Nah, itu adalah di teman-teman di S1. Kalau di S2 biasanya mengkombinasikan dari beberapa algoritma, misalkan reasoning dengan XGBoost atau dengan apa transformer atau yang lainnya itu ya. Nah, kalau di S3, nah ini sebenarnya saya seringkan ke teman-teman topik yang ini itu adalah topik untuk yang S3. Ini mau diinfokan ya teman-teman, Mbak Pipa atau teman-teman mahasiswa atau audien yang hadir, jika saya flashback ke slide dan tidak bergerak atau tidak berganti. Ini ya di topik yang saya coba sedikit tunjukkan ya, integrasi machine learning dan remote sensing ini semua bisa dipakai untuk topik S3, tetapi dengan penambahan apa? Penambahan ada model yang digunakan. Misalkan saya menggunakan model AHP dan saya menemukan ada modifikasi dari suatu model berbasis remote sensing, machine learning dan AHP tersebut. Jadi suatu novelty itu kebaruan di bidang ilmu S3 itu ya. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit teknis juga, jadi buat teman-teman, saya harapin nanti teman-teman bisa mungkin mendapatkan ilmu yang belum didapatkan di kampusnya, karena biasanya topik-topik seperti remote sensing ini bidang yang masih baru ya. Jadi bagaimana kan kita mendapatkan dataset untuk machine learning kita, untuk deep learning kita, untuk AI kita itu ya, secara presisi dan nanti saya jelaskan ada yang bisa kita kelola dengan secara gratis itu ya teman-teman ya. Nah, sedikit snapshot ya ke hutan kota ekowisata. Jadi teman-teman, banyak sekali pengolahan ini di hutan kota Slengseng, penelitian saya, dan di tempat ekopark. Teman-teman mungkin udah nggak asing ya di dua tempat ini ya. Terutama tempat ekopark nih biasanya karena tempatnya bagus ya. Nah, bagaimana kita sumbangsi selaku katakanlah bidang profesional bidang IT gitu. Bisa sebenarnya. Kita bisa analisis dari data remote sensing, kemudian ini belum ada di Indonesia nih yang mengelola hutan kota ekowisata berbasis revolusi industri 4.0, machine learning, remote sensing, IoT ya. Jadi banyak penelitian masih dilakukan parsial itu ya. Nah ini snapshotnya ya. Nah kemudian riset ini saya pun lakukan beberapa apa tuh systematic literature review. Ternyata kalau mitigasi hutan kota itu bisa mitigasi tekanan mental ya. Jadi teman-teman semakin banyak nanti setiap akhir weekend ke hutan kota itu akan semakin bagus. Nah, di sini sebenarnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti luar, karena kalau patokan penelitian itu kita harus dibarukan ya. Jadi tentu saja siapapun tidak bergerak hanya membandingkan peneliti Indonesia, tetapi harus di dunia itu. Di dunia itu orang meneliti apa gitu, misalkan di Ukraina, kalau nggak salah nih banyak negara maju seperti Cina, Finlandia, yang lain di pengelola dia masih berbasis 2 algoritma. Nah, saya bandingkan 5 algoritma. Kemudian saya bandingkan nanti ada data NDPI, FCD, LSD. Nah, kita akan lihat nanti ya teman-teman ya. Nah, saya akan bagi dua ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan snapshot mengenai atau at a glance ya, sepintas mungkin ya, karena di webinar yang terbatas. Apa itu machine learning, apa itu remote sensing, kemudian coding seperti apa di Google Ads Engine untuk mendapatkan dataset. Kemudian coding di Python untuk mendapatkan scatter plot yang menarik yang itu bisa menjadikan katakanlah prediksi yang presisi itu ya. Nah, machine learning teman-teman ya. Jadi kalau machine learning ini kan sebenarnya kalau kita ambil dari salah satu referensinya Mohammed et al ya. Ini dari jurnal AI tahun 2024 jadi masih terbaru kan. Jadi sebenarnya machine learning itu bagian dari AI ya. Orang suka bilang bahwa machine learning itu adalah otaknya. AI itu produknya ya. Jadi kalau teman-teman kita kenal sekarang generatif AI, kita kenal ada ChatGPT yang sudah 5.2 ya, udah 5,2 sekarang. Kemudian ada Perplexity, DeepSeek, Google Gemini atau yang lainnya itu sebenarnya kan otaknya itu ya dataset, tapi datasetnya tervalidasi. Jadi harus betul karena kalau teman-teman nanya ke generatif AI dan datanya
dia salah, ya dia itu halusinasi. Jadi kita nggak bisa percaya 100% itu ya. Nah, kemudian di dalamnya lagi ada deep learning. Jadi deep learning bagian dari machine learning gitu ya. Nanti saya akan contohkan ke teman-teman bagaimana dua aset ini akan bermanfaat buat dari dataset remote sensing yang kita gunakan untuk pengolahan hutan kota. Nah, ini paling tidak ya teman-teman di machine learning ini ada dua ya teman-teman paling tidak ya. Ada supervised learning dan unsupervised learning. Cirinya mudah. Jadi kalau supervised itu memiliki label atau target ya teman-teman. Jadi kita ngajarin model, kemudian nanti outputnya akan menghasilkan prediksi dua bentuk utama. Jadi ada yang disebut dengan regresi jika targetnya nilai kontinu. Nah, di webinar ini saya akan sharing mengenai data NDPI. NDPI itu adalah Normalized Different Vegetation Index atau bahasa kitanya itu indeks kesehatan pepohonan itu ya. Karena yang saya teliti hutan kota, jadi saya harus tahu dulu indeksnya ini sehat nggak pohonnya gitu. Kemudian FCD ini adalah forest cover density, jadi kerapatan tutupan tajuk hutan. Jadi kalau si hutan kotanya semakin rapat, semakin rimbun, artinya kan semakin teduh gitu ya. Ini berpengaruh ke LST, land surface temperature. Nah ini saya akan ukur, datanya kontinu karena diambil dari satelit, nanti dihitung pakai koordinat X, Y, jadi latitude, longitude gitu ya. Jadi misalkan di koordinat ini berapa nih? Kalau misalkan NDPI itu dari -1 sampai 1, mendekati 1 semakin bagus gitu ya. Nah, kalau LSD saya udah konversi ke dalam suhu yang biasa dipakai di kita di derajat Celcius ya. Nah, kalau klasifikasi ini kategorinya di labeling ya teman-teman. Misalkan kita ubah jadi labelnya tinggi, sedang, rendah. Gitu ya. Nah, kalau unsupervised learning ini dia tidak memiliki target ya. Jadi model nanti mencari struktur sendiri dalam data. Jadi model yang dihasilkan biasanya akan menghasilkan pengelompokan atau clustering ya. Misalkan mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Misalkan clustering wilayah hutan kota. Jadi misalkan dicari dari remote sensing dari satelit. Nah, oke, misalkan hutan kota Serengseng, ini hutan kota mirip ya. Kemudian misalkan ketika di zoom lagi ke tempat Ekopark akan mirip. Hutan kota Kemayoran misalkan mirip. Nah, kemudian misalkan Brigip nih, kalau teman-teman orang sekitar Jakarta Selatan itu ada Danau Batan banyak sekarang di Jakarta yang dibuat itu. Nah itu misalkan itu bukan hutan kota, tetapi katakanlah bagian dari hutan kota namanya apa yang nanti ada yang dibedakan ya, ada hutan kota, ada hutan kota wisata. Cirinya hutan wisata itu ada nih nilai pendidikannya, kemudian ada nilai sustainability-nya ya. Nah, kemudian contohnya dimensionality reduction. Jadi banyak sekali teman-teman push dari machine learning ini ya. Jadi contohnya pakai PCA. Jadi dia mereduksi variabel tapi mempertahankan informasi. Yang bayangan di teman-teman apa mungkin bayangannya contohnya adalah ketika kita kompres ya. Kompres kan gampang sekarang ya. Kalau misalkan kompres PDF online misalkan pakai Alu PDF gitu ya. Kompres dari berapa mega, misalkan kalau kita ngupload syaratnya harus di bawah 1 mega atau berapa, dia presisikan, tetapi informasinya tidak hilang gitu ya. Nah, di machine learning cukup banyak ya teman-teman ya, supervised machine learning. Ada decision tree regressor, random forest regressor, k-nearest neighbor, XGBoost, ANN itu ya. Unsupervised contohnya di Bscan, K-means, SOM ya. Nah, nanti di penelitian ini yang saya akan sharingkan ke teman-teman adalah saya menggunakan 5 algoritma machine learning, kemudian menggunakan 3 algoritma deep learning. Jadi saya menggunakan random forest regressor, dibandingkan akurasinya dengan decision tree regressor, XGBoost, k-nearest neighbor, artificial neural network ya. Kemudian ini khusus yang deep learning menggunakan data time series. Didapatnya datanya dari mana? Dari hasil remote sensing ini teman-teman. Jadi ini adalah contoh data nyata yang saya tampilkan di sini. Ini bentuknya menarik ya, scatter plotnya bagus. Jadi selain nilainya presisi gitu ya. Jadi ini yang biasanya membuat jurnal kita bisa accepted di jurnal yang bereputasi internasional. Misalkan dari Q3 ke bawah, Q3, Q2, Q1 gitu ya. Jadi nilainya selain harus menarik, tetapi memang datanya harus ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan ya secara akademis. Nah, ini contoh untuk remote sensing ya teman-teman ya. Nanti saya akan sharing menggunakan 3. Jadi ada menggunakan Google Earth Flow, Google Earth Engine,
kemudian saya akan sharing mengenai data NDPI, FCD, dan LST-nya. Oke, saya akan coba untuk demokan di 3 tahun terakhir, misalkan saya ngambil data dari satelit dari 2019 sampai 2020 gitu ya, dihitungnya per tahun pakai median 2020, 2021, dan 2021 sampai 2022 ya. Ya. Nah, tadi intro sedikit remote sensing, machine learning ya. Jadi saya tidak jelaskan secara eksplisit. Tadi saya sudah sampaikan di bisa.ai itu banyak materi kelas-kelas yang bisa teman ikuti ya. Misalkan untuk hanya kalau teman-teman belum terlalu paham secara konseptual dasar itu ya. Jadi saya ini sebenarnya lebih ke arah asumsinya teman-teman sudah paham sedikit apa itu machine learning ya. Nah, kemudian kita masuk ke remote sensing ya, teman-teman ya. Jadi remote sensing ini apa? Remote sensing ini adalah ilmu dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek atau wilayah permukaan bumi tanpa kontak langsung. Jadi itu adalah remote sensing ya, teman-teman ya. Bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan sensor yang dipasang bisa di satelit, bisa di pesawat, bisa di drone yang kita kenal itu, atau UAV ya, Unmanned Aerial Vehicle ya. Nah, ini kita sudah nggak asing itu, tapi sebenarnya memang banyak dipakai ini di para peneliti bidang remote sensing. Jadi ini contohnya misalkan ya ada ini teman-teman ya, ini tutupan laut apapun itu kita bisa ambil dari satelit. Jadi cirinya adalah sebenarnya si satelit itu dia tidak merekam langsung objek karena nanti ada 2 jenis satelit. Nah, dia akan merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan yang disebut dengan reflektasi ya. Jadi ini adalah yang direkam oleh si satelit. Nah, contoh di sistem penginderaan jauh yang multiskala atau multi waktu teman-teman ya. Jadi sebenarnya di atas kita ini banyak sekali satelit teman-teman, banyak sekali. Satelit kemudian yang kita kenal di sini misalkan nih yang akan saya sharingkan nih teman-teman yang free, nanti teman-teman pun bisa mencobakan. Nanti saya akan ajarkan juga teknisnya insya Allah buat teman-teman mahasiswa mungkin S1 ya terutama ya yang teknis. Tapi kalau S3 juga sama ya, karena beberapa teman juga saya sharingkan di ketika saya presentasi di seminar itu ada beberapa teman ternyata yang belum tahu cara mendapatkannya gitu. Jadi saya pun sharingkan juga insya Allah di YouTube saya ya. Jadi kita menggunakan satelit pasif. Satelit pasif itu tadi dia menggunakan sumber energi yaitu matahari. Jadi dia itu sebenarnya memantulkan cahaya. Jadi misalkan Landsat 8 nih, ini dari ketinggian 705 km atau berapa? 705.000 ya. Jadi sangat-sangat tinggi itu ya. Kalau pakai feet mungkin 12 juta lebih feet gitu ya. Sedangkan pesawat biasanya maksimum di mana? Pesawat itu biasanya maksimum di sampai 12.000 ya mungkin ya, atau sekitar 4.000 feet mungkin ya. Nah, ini di bawahnya UAP. UAP itu drone rendah ya teman-teman ya. Jadi drone ini paling tinggi itu hanya di 80 sampai 120 meter gitu ya. Jadi untuk penelitian RGB itu ya drone mungkin bisa presisi gitu ya, karena dekat gitu ya. Dan di beberapa negara ada aturannya, tidak boleh di atas 120 meter. Kecuali misalkan kita minta izin. Misalkan tidak sembarangan, misalkan saya terbangkan drone untuk penelitian hutan kota Slengseng, itu harus minta izin dulu. Karena mungkin nanti apalagi kalau di atasnya sampai 4.000 kan ada helikopter, ada apa, misalkan itu harus diizinkan ya. Nah, berbeda dengan satelit yang menyimpan radarnya aktif, teman-teman. Jadi satelit itu ada 2 tadi ya, ada aktif, ada pasif. Jadi kalau pasif dia hanya merekam pantulan, tetapi isi datanya pun bisa presisi gitu ya. Cuma memang ada kendala seperti awan, ada atmosfer yang lain ya. Nah, ini nanti makanya kita bisa pilih band ya yang digunakan dan menggunakan nanti yang namanya seperti apa ya, ini ya seperti konversi ya. Jadi misalkan menggunakan pixel untuk mitigasi awan yang lainnya. Tapi kalau menggunakan shutter yang aktif, dia bisa bolak-balik teman-teman. Dia bisa menghindari tadi itu mau ada awan, ada yang lain. Contohnya ALOS dia. Memang dibayar dia. Jadi misalkan saya ngambil data laut, saya ngambil data vegetasi di tangkap, kemudian data di rumahnya ada pepohonan, saya ngambil hutan kota mungkin di mana ya. Nah, dia nanti dari si Lecet ini akan di download mungkin di stasiun Bumi 8 ya.
Jadi sumber penginderaan jauh itu ada 4 paling tidak. Ada sumber energi, satelit sensor, objek, atmosfer ya. Kalau stasiun bumi, ini sebenarnya untuk penelitian S3, saya seringkan teman-teman ya, saya hanya melakukannya di rumah ya, di rumah. Ketika penelitian satelit ini memang saya coba upgrade untuk level Indium saya karena saya banyak coding untuk memerlukan koneksi yang cepat ya, karena banyak mendownload sampai paling tidak di codingan saya itu paling tidak di 600-an juta pixel ya, itu per sekali download itu sampai 1 miliar, jadi sangat besar. Jadi bisa di lapan ya, tapi kita bisa lakukan di rumah ya teman-teman. Nanti saya seringkan. Nah, apa sih yang ditangkap sensor ya teman-teman ya? Nah, sensor itu sebenarnya kalau mata kita itu di sini ya teman-teman ya. Kita bisa melihat RGB lah, red, green, blue ya. Ini mata normal kita itu sampai di sini ya teman-teman. Nah, tetapi ada 4 cahaya yang bisa diberikan sensor. Ada cahaya tampak yang kita peroleh. Ada radar, ya. Kemudian ada lidar. Lidar ini teman-teman itu cahaya di beberapa handphone terbarukan mungkin sudah ada ya. Nah, itu sebenarnya yang dipakai oleh autonomous car. Jadi di luar negeri seperti Tesla mungkin atau BYD yang di luar negeri udah banyak yang autonomous car itu dia pakai sensor lidar di atasnya. Nah, kita bisa gunakan untuk penelitian ini. Nah, sebagian saya ini aja, saya snapshot. Jadi ini mungkin ke teman-teman yang di bidang biologi ya. Kenapa sih si ini hanya bisa menangkap ini? Ya memang keadaan mata kita pun terbatas ya teman-teman. Kalau misalkan kita melihat cahaya yang termal sangat terang dan ini kan bisa membuat ke mata jadi pedih, mungkin malah jadi gangguan kesehatan mata kita. Makanya kan harus menggunakan kacamata hitam mungkin ketika gerhana atau apa itu ya. Nah, ini contoh yang akan kita codingkan nanti. Sedikit teman-teman saya jelaskan dulu konsepnya, walaupun hanya snapshot ya. Jadi semakin atas, ini akan semakin bagus itu si cahaya ini. Jadi itu kan yang dibaca oleh satelit itu di RGB paling tidak tadi ya teman-teman ya. Ini adalah di biru, green, red. Nah, berarti si laut ini paling dasar tembusnya ya. Nah, kemudian nih kalau 0,4, 0,7 seperti di. Nah, si band satelit itu akan menyesuaikan dengan keadaan si objek yang akan diambil. Misalkan ini untuk dry bare soil ya. Ini untuk green vegetation. Ya, green vegetation itu ya. Dia sampai dari infrared, kemudian terus lagi kurang sampai ini. Ini untuk yang water, clear water body ya. Nah jadi saya sedikit jelaskan ada 2 teman-teman ya. Terserah nanti remote sensing itu tadi ya. Itu yang terkenal menggunakan satelit atau menggunakan drone. Nah kalau di drone kita bisa menggunakan yang namanya quadcopter ya. Misalkan ada yang atau fixed wing ya. Ini sebenarnya di beberapa perguruan tinggi yang risetnya mungkin kehutanan ini punya nih. Seperti kami di IPB kebetulan salah satu profesor saya co-promotor saya itu adalah Prof. Lilik dari Kehutanan. Beliau itu punya dan profesional alatnya. Jadi teman-teman itu bisa disewa oleh umum juga. Jadi yang quadcopter ini bisa terbang nih. Memang biayanya cukup mahal ya, kalau nggak salah sih ya bagi kami itu cukup mahal ya. Kemarin sekitar 16 juta itu udah diterbangkan, kemudian kita tinggal mendapatkan data rasternya itu. Tapi kalau kita punya lisensi pilot itu boleh menerbangkan fixed wing ini karena pesawat ini seperti pesawat besar ya, tapi uh, bukan pesawat besar betulan tetapi berbentuk pesawat dan di sini banyak sensor ya teman-teman. Ini kemarin beliau dipanggil oleh Kementerian juga Kehutanan untuk menerbangkan ini di Sumatera ya pasca bencana itu untuk mitigasi selanjutnya mungkin. Nah itu ya teman-teman ya, bisa menggunakan drone, bisa menggunakan satelit ya. Drone-nya ini dipasang di sini ada kamera teman-teman, ada RGB, kamera quadcopter ya. Jadi misalkan ini dari kamera kita terserah yang mau diambil NDVI ini di sekitarnya. NDVI berarti di hujannya. Nanti saya akan contohkan. Ini contoh dari quadcopter per multispektral kamera ya untuk menghitung NDVI. Jadi NDVI itu tadi tingkat kesehatan pepohonan ya. Nanti saya akan jelaskan di contoh codingannya. Atau thermal itu suhu panas. Berarti satelit pun kita harus tahu dulu. Misalkan di Landsat 8 dia punya band 10 bisa untuk menganalisis data panas. Tetapi di Sentinel-2 dia tidak punya itu.
Jadi berarti kita tidak bisa menggunakan Sentinel-2 walaupun dia katakanlah bisa membuat area 10 meter persegi. Tetapi kita harus menggunakan Landsat 8 karena dia punya band thermal dia. Nah ini sedikit ya teman-teman ya. Jadi yang setiap sensor itu dia akan membaca band-band ya. Band-bandnya itu cukup banyak. Misalkan dari band 1 sampai band 6 gitu ya. Jadi kalau di satelit tadi kan kita satelit itu tadi jaraknya itu sangat tinggi. Jadi jaraknya sampai 705 km dari atas permukaan tanah. Tadi kalau drone itu hanya 120 meter, bayangin teman-teman ya. Jadi sangat jauh bedanya, berarti sampai 705.000 meter ya jaraknya dari permukaan tanah. Sangat jauh di atas pesawat-pesawat yang sampai biasanya sampai berapa? Kalau dikonversi feet ya 4 ribuan mungkin. Kalau ini berarti dari satelit itu sampai 12 juta feet ya, kurang lebih 12 juta feet ya dari permukaan tanah. Jadi sangat tinggi. Kenapa mungkin nggak? Ya kalau rendah mungkin berbahaya juga bagi navigasi yang pesawat komersil, bagi navigasi yang lain. Memang satelit disimpan di atas ya. Nah, yang akan kita simpan itu seperti ini ya teman-teman. Itu ada yang disebut dengan digital number. Ini berbentuk nanti ada nilai per band. Jadi misalkan kalau kita pakai satelit Landsat itu ukurannya adalah resolusinya 30 meter. Artinya 30 kali 30 artinya 90 meter persegi. Jadi kalau saya teliti di hutan kota Srengseng itu kan cukup luas, 12 hektar ya. Jadi masih bisa dikelola sampai mendapatkan dataset yang cukup banyak ya, hampir di atas 160-an record ya. Nah ini sedikit pengetahuan ya teman-teman harus paham juga. Jadi satelit itu ada yang disebut dengan sifatnya geostasioner, ada yang disebut dengan sun synchronized. Nah, yang saya akan demokan ke teman-teman itu termasuk coding yang biasa saya pakai itu adalah menggunakan sun synchronized, yaitu meliputi permukaan bumi yang berbeda pada waktu yang sama. Jadi misalkan dia akan semua bumi itu akan berbeda muter gitu ya si Landsat ini ya teman-teman. Nah, tetapi dia per 16 hari itu datang lagi gitu ya. Misalkan contohnya Landsat, Sentinel, MODIS ya. Nah, kalau misalkan geostasioner, dia meliputi permukaan bumi yang sama pada periode waktu yang berbeda. Contohnya Himawari, GOES gitu ya. Ini biar kita sedikit pengetahuan, oh kok jadi misalkan si bumi ini bisa dipantau ya berputar gitu ya. Ya berarti ya memang karena memang si satelitnya berputar selama 16 hari kalau si Landsat ini. Nah, oke misalkan nih ada satelit based remote sensing. Jadi ini yang akan kita gunakan. Saya akan contoh menggunakan satelit yang Landsat 8. Kenapa? Karena tadi teman-teman nanti bisa dicobakan ya. Nah, memang kalau perbandingannya pun sebenarnya tidak terlalu kalah dengan yang dengan yang aktif ya teman-teman. Misalkan ALOS berbayar nih, Landsat yang free ya teman-teman ya. Ini memang ini sangat presisi ya, namanya juga sensor aktif ya. Tapi kan secara penggambaran sama tuh. Artinya nilai peliunya sama nih teman-teman dilihat di sini. Jadi misalkan nih untuk yang mountain forest, dia si persisnya kelihatan itu. Ini ada kuning-kuningnya. Ini Landsat tidak terlalu kelihatan. Oh, ini terang gitu, ini tidak. Itu. Kemudian ini di lowland forest sama itu. Jadi kalau yang menggunakan ALOS, nah sebenarnya Landsat gratis itu dalam tanda kutip ya teman-teman karena di Landsat ini gratis untuk para peneliti. Jadi kalau teman-teman bisa daftar nanti di SJS, nanti masuk ke code Earth Engine ya. Ini sebenarnya sedikit sharing ya, sedikit intermezzo. Kemarin itu saya sebelum presentasi saya coba lagi karena udah lama nggak coding. Karena data saya udah dapat semua gitu ya. Tapi kadang suka nge-review gitu untuk membuat penelitian berikutnya. Kemarin itu saya dapatkan bahwa ternyata ada aturan dari si USGS ini atau si Landsat ini kan dibuat oleh NASA ya. Nah itu datanya per 20 Januari berarti kemarin itu akan dinonaktifkan kalau kita tidak konfirmasi sampai April 2026 itu. Jadi semua data proyek yang sangat banyak itu kemarin tidak bisa diakses. Waktu itu agak cukup repot. Dan bisa konfirmasi bahwa saya peneliti, kemudian dia menanyakan apakah ada hasil penelitian yang bermanfaat bagi halayak umum. Saya sampaikan jurnal saya sudah terbit di Q3 Scopus dan
diterbitkan oleh penerbit ternama dunia ya seperti Bright Publisher, dan saya sharekan untuk linknya, dan di sana ada contoh program dengan output NDVI ya bisa di LSD berbasis deep learning saya, dan alhamdulillah di sore harinya langsung aktif gitu ya. Jadi Lancet ini dalam tanda kutip sebenarnya free untuk peneliti teman-teman. Jadi kalau mahasiswa bisa coba aja sebutkan bahwa saya peneliti menggunakan untuk community gitu ya. Nggak apa-apa ini untuk ini. Tapi nanti harus konfirmasi ya. Karena memang kan kalau kita coding di Python misalkan di R, kita kan mendapatkan data itu seolah-olah ngezoom satelit ke dekat nih, kayak dia di Saintek Hutan Kota Jakarta dia ngedeketin, kemudian saya ngambil data gitu. Jadi kita yang mengambil data ini, bukan kalau USGS data yang ada kita cropping, kita edit. Nah kalau di sini enggak, saya akan ajarkan teman-teman cara membuat dataset yang benar-benar presisi. Jadi kita membuatnya dari Google Earth Pro dulu, baru coding di Google Earth Engine. Baru datanya kita konversi dan coding di Python, mendapatkan akurasi machine learning yang betul-betul presisi. Nah ini sangat banyak teman-teman ya. Ini kita udah coba bayangkan, mungkin Elon Musk juga banyak di sini. Satelit Telkom, satelit Cina, satelit India, pakai semuanya ada lah. Bahkan kalau satelit sekarang itu, kalau di luar konteks ilmiah, banyak juga satelit untuk mata-mata, satelit untuk perang, itu. Cuma kita berbicara di konteks ilmiah ya. Kita akan gunakan untuk penelitian di bidang ini. Ini banyak sekali vendornya teman-teman yang aktif. Tadi saya gunakan ya, lihat teman-teman di poin ini nih. Biasanya dibandingkan si Sentinel ini dengan Landsat ya. Saya menggunakan Landsat untuk contoh di sini. Ini ada Sentinel. Sentinel itu jaraknya 10 meter ya. Jadi resolusinya 10 meter. Kalau si Landsat tadi 30 meter ya. Tetapi di Landsat itu punya band thermal. Jadi saya bisa ngezoom juga untuk suhu panas itu ya. Tapi di Sentinel tidak punya dia. Nah itu makanya ada kekurangan kelebihan teman-teman. Kalau pakai drone tadi bisa dekat gitu ya. Tetapi itu cost-nya tinggi ya menurut saya ya saat ini ya. Tapi kedepannya mungkin kami akan melakukan penelitian menggunakan UAP juga untuk perolehan dataset untuk machine learning dan deep learning kami ya. Nah, bagaimana kita cara membuatnya? Mungkin sedikit lagi ya Mbak Diva ya, sampai jam 9-an kan kita diskusi insya Allah. Nah, saya ingin sedikit jelaskan bagaimana kita membuat dataset ya. Jadi sebenarnya teman-teman coding di AI, machine learning, deep learning yang jadi persoalan itu adalah datasetnya benar enggak gitu. Nah, itu biasanya yang buat peneliti itu sulit. Nah, semenjak saya mendapatkan ilmu ini, alhamdulillah saya bersyukur ya, remote sensing. Karena profesor saya bidang remote sensing, ini ternyata jadi lebih mudah. Kita akan menggunakan Google Earth Pro, membuat namanya poligon yang presisi. Teman-teman, poligon presisi itu artinya kalau petanya misalkan Sulawesi itu berbentuk K gitu, itu harus seperti itu gitu. Jadi mungkin errornya hanya sedikit gitu ya, itu masih dimaklum kalau untuk luasan yang sangat besar. Kemudian ngoding kita menggunakan Google Earth Engine. Nah, saya akan demokan ya. Nah, teman-teman nanti bisa masuk ke sini, bisa masuk ke ketikan aja Earth Google Pro. Earth Google Pro. Nanti pasti Google Engine saya demokan langsung ke aplikasinya. Jadi Earth Google Pro nanti akan tampil di sini. Nanti di sini tinggal ketikkan aja. Misalkan hutan kota Srengseng, maka dia akan ngezoom ke bawahnya. Nah, si Google Earth Pro ini yang membedakan, dia hanya menyediakan objek, tetapi tidak bisa diunduh itu. Cara ngunduhnya gimana? Menggunakan satelit. Kita ngoding tadi menggunakan Google Earth Engine. Ya, jadi nanti nah ini saya misalkan gini, ini saya membuat hutan kota Srengseng nih teman-teman ya. Oh ternyata bentuknya seperti ini. Oh saya buat, jadi kalaupun ada error hanya sedikit itu. Nah, saya buat. Kemudian coba untuk tempat ekopark. Oke ternyata di satelit betul ya. Di sini ada jalan warga, jalan besar nasional ya. Di sini ada bridge yang kita jembatan muter ke bawah itu dan betul. Dan saya pun validasi di sini, misalkan dengan pihak observasi langsung. Betul nggak nih di sini? Oh ternyata di sini betul. Tadinya satelit saya ambil ke sini nih. Di sini ternyata udah lapangan tenis nih yang udah dibeli oleh perusahaan yang ada di sini lah, atau warga di sini. Jadi hanya sampai sini. Oh ternyata sudah betul. Misalkan kurang lebih 12 hektar, ini kurang lebih 7,5 hektar. Oke, berarti datanya valid. Nah selanjutnya kita tinggal ambil codingan data. Nah, dan kita memastikan bagaimana supaya penelitian dataset kita ini bisa diakui oleh peneliti bukan hanya di Indonesia tapi dunia gitu teman-teman. Nah, makanya pun kita mengatur dalam paper-paper ilmiah, misalkan
NDPI itu adalah, ini ada rumusnya, nir dikurangi red, dibagi nir tambah red. LSD dihitung dulu ada temperatur brightness-nya, dihitung juga sampai mendapatkan konversi dari Kelvin ke Celsius, didapatkan rumus akhir gitu ya. FCD diketahui dari NDPI, dihitung PD-nya, dihitung brightness, shadow index-nya gitu ya. Sampai dia dapatin. Jadi ini adalah dari paper-paper untuk mendapatkan rumusnya. Baru kita masukkan ke dalam script coding ini ya teman-teman ya. Ini contoh script codingan yang saya buat ya teman-teman ya. Jadi saya sudah membuat menggunakan Google Earth Engine. Jadi ini adalah poligonnya. Mungkin di sini saya coba sharingkan ya teman-teman. Coba saya sharingkan. Oke, ini apakah tampil nggak di teman-teman atau di Mbak Afifah, kelihatan nggak nih di Google Earth Engine saya, di scriptnya? Nggak kelihatan nih teman-teman? Oke, ini harusnya kelihatan ya teman-teman ya, karena saya sharing entire tadi ya. Tolong diinfokan jika tidak terlihat teman-teman ya. Bentar, saya coba ini dulu ya. Terlihat Pak, tapi Oh, kecil. terlalu kecil ya. Oke, sebentar saya entire lagi. Saya akan coba perbesar ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman menarik sekali karena saya sampaikan ke teman-teman yang paling mudah untuk pembelajaran awal remote sensing gunakan satelit kayak tadi ya. Register gratis, sampaikan bahwa teman-teman itu peneliti. Masih ada satu kok peneliti gitu ya, dalam nanti calon peneliti, who knows kan ke depannya gitu. Jadi teman-teman, saya akan menggunakan misalkan di sini ya, saya tuliskan Landsat 8 ya. Sebenarnya udah ada Landsat 9 yang terbaru nih. Tapi di penelitian saya masih cukup sampai Landsat 8. Jadi misalkan ini diambil dari data USGS teman-teman. Jadi kalau si Amerika dia selalu membuat suatu data, NASA itu ya, walaupun memang Amerika sangat canggih ya, misalkan membuat data-data untuk ya untuk data perang yang lainnya, tetapi di satu sisi sebenarnya si NASA ini dia memberikan kontribusi yang signifikan buat para peneliti dunia gitu ya. Bayangkan nih teman-teman, selama ngoding saya S3 menggunakan data remote sensing, mungkin ini udah habis puluhan ribu dolar gitu, dan itu costnya mahal itu ya. Tapi karena saya sampaikan saya peneliti dan saya pun berbagi buat keilmuan di dunia, itu diberikan secara free ya. Jadi ini teman-teman yang dilihat nanti ketika kita akses itu, tier mana yang digunakan. Ini yang tadi disampaikan ya, yang disampaikan itu lalu besarin. Ini adalah semua band yang ada di sensor tadi. Jadi misalkan kita lihat tadi ya, saya jelaskan sedikit konsep, ada blue ya. Blue itu kan masih cahaya tampak kita. Yang mata kita bisa melihat ada yang biru, ada hijau, ada kuning. Berarti band ini akan kita gunakan tadi. Ada RGB ya. Ada red, green, blue. Kemudian near infrared, band 5 kita gunakan ya. Kemudian ada band 10 nih. Band 10 ini untuk thermal. Thermal itu tadi yang kita gunakan. Coba saya sedikit jelaskan ke teman-teman sedikit skripnya ya. Ya, yang saya gunakan itu coba lihat di sini teman-teman. Ini saya gunakan filter date 10 Mei 2021 sampai 11 Juni 2022. Jadi saya mengambil data selama 1 tahun, diambil mediannya. Median itu data yang terbaiknya. Saya sudah mitigasi awan pakai QE pixel. Jadi kan tadi kalau satelit pasif, secara konsep saya jelaskan, itu ada awan. Sekarang lagi musim hujan nih. Musim hujan itu salah satu kendala ya teman-teman. Makanya kalau saya kemarin melakukan penelitian, ambil di kemarau, misalkan di Namasarinya atau di apa, kalau mau real time ya. Tetapi kalau pakai yang pasif, mau hujan, mau apapun, dia bisa detail, bisa akses ke teman-teman di bawah. Mungkin teman-teman katakanlah kalau yang pakai sensor yang banyak dari peneliti sekarang ditampilkan di pesawat itu, tahu teman-teman sekarang lagi di mana, pakai baju apa gitu, itu bisa tahu detail gitu. Tapi memang kita untuk yang pasif tidak bisa seperti itu gitu ya. Makanya dipakai di sini ada parafrasenya. Nah,
Coba lihat teman-teman sini, saya masukkan rumus dari NDVI tadi ya. NDVI tadi kan rumusnya ada eh NIR ya. NIR dikurangi, oh sorry, ini data LST ya. Saya demokan dulu yang demokan dulu yang NDVI ya. Karena oke, NDVI tentang kota Serengseng tahun 2019. Kita akan coba running dulu teman-teman ya. Ini rumusnya sudah ada. Jadi rumusnya di sini adalah ini. Teman-teman bisa lihat chat ini saya yang sablok. Tadi rumusnya dari mana? Dari paper yang kita peroleh. Jadi NDPI itu adalah NIR dikurangi red dibagi NIR ditambah red gitu ya. Jadi ketika datanya sudah betul semua secara ilmiah dan saya mengambil data image ini sebanyak 600 juta pixel. Jadi tergantung komputernya yang teman-teman gunakan. Misalkan saya penelitian saya ini saya sampaikan bahwa saya menggunakan speknya masih menggunakan i3, RAM-nya 23 itu. Dan itu maksimum hanya di 600 juta pixelan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan HPG, komputer yang super cepat ya, kita bisa sampai 1 miliaran itu ya. Tapi storage yang diberikan oleh si Google Earth Engine biasanya maksimum di 1 miliar. Jadi ini secara ilmiah penelitian sudah valid. Kemudian tadi skalanya 30 meter ya. Coba sekarang saya jalankan ya teman-teman nih. Kalau lihat teman-teman, ini kan si lokasinya lagi di mana nih? Amerika nih. Coba running ya. Nah, maka dia si satelit itu kan nunjukin langsung ngezoom ke posisi yang ada di sesuai poligon yang kita buat. Yang saya buat itu tadi di Jakarta nih. Ini kalau teman-teman nih, kalau teman-teman tidak ada halangan nih aksesnya, nih lihat nih ini udah sangat hijau nih. Ya, lihat ya mungkin ya teman-teman ya. Ini bentuknya sama dengan tadi ya yang saya demokan di PowerPoint. Jadi ini presisi, ini artinya di hutan Serengseng ini sangat hijau nih. Berarti banyak tingkat kesehatan pohonnya yang sehat. Kemudian saya datang observasi berkali-kali saya ke hutan kota ini. Saya juga wawancara dengan pakar. Oh ternyata memang di sini DPI-nya prediksi itu 80%-an bagus itu. Ini yang kuning ini apa? Kok tidak ini nampak ini? Ternyata di sini ada dua danau buatan dan besar itu dipakai oleh warga buat mancing. Dan itu saya konfirmasi, oke datanya valid. Dari sini teman-teman tinggal lihat di sini di tas. Di tas ini artinya saya download data yang sifatnya geotip. Geotip ini itu data hasil si 600 juta pixel yang akan kita olah menjadi machine learning. Tadi kan karena dibagi menjadi per 30 meter persegi, maka si datanya akan menjadi tidak menampilkan sampai ratusan juta. Tidak, karena yang di parafrase mungkin nanti ini didapatin ternyata DNPA-nya yang bersihnya ada 100 katakanlah 89 rekor, tapi datanya sudah presisi benar. Itu boleh kita klaim sebagai data penelitian kita ya. Nah, ini contohnya untuk NDPI teman-teman tadi. Gimana kalau LST? LST ya tinggal dibuat saja rumusnya yang berbeda gitu ya. LST itu untuk suhu ya. Ini beberapa skripnya sudah saya siapkan. Kemudian saya coba balik lagi ke ini ya teman-teman, ke slide dulu. Tetap sini ya. Oke, saya balik lagi ke slide dulu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah poligon yang kita buat secara presisi. Secara presisi itu artinya ini boleh diklaimkan gitu itu sebagai peneliti yang menghasilkan dataset ini gitu. Dan saya pun alhamdulillah kemarin pihak IPB meminta dataset saya dimasukkan buat para peneliti dunia dimasuk ke database-nya IPB itu. Jadi tadinya saya mau berbagi secara free juga karena sebagai peneliti saya pun banyak dibantu oleh peneliti di dunia. Misalkan kalau teman-teman mahasiswa IF-nya atau komputer semua yang di sini itu ataupun yang lainnya yang akan belajar di IT, itu kan kita bisa mendapatkan dataset itu mungkin dari UC machine learning, dari Kaggle, dari apa. Nah, ini salah satu yang bisa lakukan adalah berbagi juga. Jadi sebenarnya saya ingin berbagi dataset saya yang sudah presisi ini dibagi ke open data yang seperti Kaggle dan UC machine learning. Tetapi kemarin IPB menciptakan data per sendiri dan
Alhamdulillah data saya sudah dimasukkan oleh pihak IPB ya, sebagai dari mahasiswa S3 sekolah Sains Data Matematik dan Informatika. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan ya, ini adalah kalau kita mau berubah, misalkan saya mau mendapatkan data nih untuk tahun 2019 sampai 2020. Kemudian kalau mau diubah tahun 2020 sampai 2021 bisa nggak? Bisa. Tinggal diubah aja filter date-nya. Karena tadi prinsipnya si Landsat 8 itu, dia selama 16 hari itu akan balik lagi ke sana. Dia akan muter gitu ya teman-teman ya. Dia muter gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ditanya nih, kalau misalkan intermezzo di luar itu ya, misalkan ada teman saya yang nanya itu, teori yang apa tuh, bumi itu bulat atau datar gitu. Sebenarnya si satelit itu udah muter selama 16 hari ya bilang. Silakan disimpulkan dari sana. Jadi ini akan berputar ya. Nah ini tadi data geotip. Hasil seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah misalkan datanya FCD dataset. Saya ambil 3. Tetapi kan data ini belum dipahami oleh manusia. Bahkan oleh machine learning pun belum paham gitu. Jadi machine learning seperti Python pahamnya data tabular, misalkan yang berbasis data frame, CSV, XLSX gitu ya, atau yang lain. Jadi kita akan ubah ke dalam data frame. Sedikit lagi ya, Mbak, izin mau menitan lagi mungkin ya. Ini data raster ya, misalkan ada NDVI, LSI, FCD. Jadi saya buat 3 penelitian teman-teman. Ini NDVI itu hijau ya. Nah kemudian LSI ini suhu. Ini saya karena pakai warna namanya Inferno ya. Inferno itu untuk style seperti apa nih, seperti agak sedikit krem ya atau grey gitu ya, tapi tidak terlalu grey ya. Ini kalau di data realnya, kalau kita pakai hijau, kemudian biru dan merah, ini di sini banyak merah itu. Artinya suhu di Jakarta itu memang luar biasa panas teman-teman. Kalau asumsinya musim kemarau ya, betul sekarang musim hujan ya. Nah dengan adanya hutan kota ini menumbuhkan bahwa di hutan kota ini ternyata bisa mereduksi dari karbon dioksida dari yang lain dan menghasilkan oksigen yang baik gitu. Ini adalah untuk FCD, ini kerapatan tutupan tanduk hutan. Jadi dari mulai putih, kemudian ini agak hijau ya, sampai ke biru tua. Biru tua ini adalah hijau itu udah sangat bagus nih untuk di hutan kota yang di Jakarta. Nah, terakhir saya info ke Python-nya teman-teman. Coding di penelitian ini saya gunakan Anaconda Navigator ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai Anaconda lengkaplah di Jupyter Notebook-nya. Kemudian kalau teman-teman mau pakai Fishcode juga bisa gitu ya. Jadi ini contoh saya gunakan. Pertama yang kita lakukan adalah kita buat konversi dulu geotip ke CSV tadi. Kenapa? Karena si machine learning yang akan kita olah itu dia tidak paham data selain data tabular itu ya. Jadi kita konversi dulu dari geotip tadi. Jadi kita menggunakan pandas supaya nanti berubah ke frame, ke tabular ya. Kemudian dia baca nanti di posisi si X ya, karena menggunakan datanya kan ada 2, ada data longitude. Longitude itu kayak ini teman-teman ya, kalau kita dilihat di peta itu global budur utara ke selatan, budur timur ke barat gitu ya. Nah ini kita konversi nanti petnya. Ini pet dari codingan yang kita buat, petnya geotip, ubah ke pet hasil gitu ya. Jadi nanti kita akan peroleh hasilnya. Nah, saya sedikit demokan juga nanti langsung di script Python-nya. Cuma ini saya tampilkan dulu di PowerPoint-nya. Ini yang saya ambil ini misalkan ini adalah saya buatkan program random forest regressor untuk buka peta serengseng menggunakan dataset yang tadi sudah kita peroleh ya. Ternyata hasilnya ditunjukkan nih menggunakan hyperparameter tuning. Ditunjukkan nih, ini mungkin kurang terlalu besar ya teman-teman ya. Saya bacakan nih. Ini base parameternya ternyata base R2 square-nya cross validation ini adalah 0,84. Jadi sangat bagus. Jadi si machine learning ini bisa memprediksi, oh ternyata si NDVI di serengseng itu 84% gitu ya. Kemudian mean squared error-nya, jadi kalau teman-teman kita di machine learning kan ukurannya 2 biasanya. Kalau regresi, continue tadi pakainya apa? R2 square dan MSE. Kalau MSE itu semakin mendekati 0 semakin bagus. Kalau R2 square semakin mendekati 100% semakin bagus ya. Ini 0,016 ini sangat bagus itu ya. Dan R2 score-nya
sebelum dilakukan hyperparameter tuning ini 0,847. Sudah di hyperparameter tuning 0,848. Jadi ini adalah konsisten, tidak overfitting, tidak underfitting. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, dari data-data ini kan data hasilnya teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Jadi si dataset yang tadi sudah konversi, hasilnya itu adalah seperti ini. Misalkan NDVI kota Slengseng tahun 2019 sampai 2020 ini sampai ini ada 289 rekor. Cukup banyak ternyata. Jadi dia di longitude-nya 106, kayak gini kan titik ini. Misalkan berarti ini di sebelah sini titiknya. Latitude bagian selatan di titik ini hasilnya adalah 0,09. Nah, NDVI itu dari min 1 sampai 1. Terus sampai ke di detect ya. Kemudian FCD juga sama. FCD nilainya dinormalisasi, jadi di antara 0 dan 1. Tetapi untuk LST, saya biarkan datanya tetap menggunakan derajat Celcius, seperti yang digunakan di penelitian itu ya. Atau kita di Indonesia menggunakan derajat Celcius. Misalkan di tempat ini, contoh yang di setengah ini, untuk yang di row ini 42 derajat, 39. Nah, tapi ingat teman-teman ya, 42, 39, 37, ini adalah data suhu termal. Suhu termal itu suhu permukaan tanah. Dan itu nilainya adalah bisa 10-50% lebih tinggi dari data real. Jadi kalau misalkan 42 nih, kalau tidak dikurangi nih, dikurangi 15 ya, bisa di antara bisa sampai 25 sampai 29 atau 30. Jadi di dalam realnya di hutan kota Slengseng, kalau teman-teman jalan di musim kemarau sekitar jam 10-an, dia suhunya masih terasa cukup sejuk. Kenapa? Karena FCD-nya bagus ketutup. Jadi si suhunya pun lebih teduh. Berbeda dengan di Tebet. Karena kalau teman-teman ke Tebet itu vegetasinya bagus tetapi pohonnya sedikit. Karena di sana lebih banyak fasilitas main ya. Nah, dari data ini kita buat nih ke machine learning. Saya tidak jabarkan semuanya ya teman-teman karena cukup banyak. Cuma ini saya perbandingkan. Mungkin nanti di luar ini kalau teman-teman mau sharing hanya skripnya boleh juga nanti. Misalkan nih dari data realnya, saya bandingkan nih, ini RFR XGBoost. Jadi memang Random Forest Regressor ini untuk data yang raster sangat bagus dibandingkan dengan hampir bersamaan dengan XGBoost. Dan saya bandingkan di Slengseng dan Tebet Ekopark sama itu. Dan saya bandingkan dengan paper-paper peneliti di luar negeri, ternyata sama untuk model ini. Bahkan ANN pun kenapa lemah? Padahal ANN bagian dari deep learning, karena datanya tadi menggunakan data yang terbatas. Itu berbeda untuk yang deep learning. Deep learning karena saya menggunakan datanya selama 10 tahun minimum dari 2014 sampai 2024 untuk memprediksi tahun 2025 waktu penelitian tahun kemarin ya. Mean spot error pun sangat bagus, hampir rata-rata 0,001, 0,007. Ini sudah dalam derajat, misalkan 1,27 derajat. Jadi prediksi salah errornya hanya 1, itu ada di paper penelitian. Kalau di bawah 2 derajat itu sudah sangat valid. Ya ini. Jadi hasil ini teman-teman bisa dibuat hyperparameter tuningnya, teman-teman simpulkan, misalkan ini 85%, ini 87%. Ya, nanti, nah ini adalah bentuk akhirnya teman-teman ya. Ini yang saya tampilkan ke paper ya. Paper. Jadi ini contoh di NDVI 2016 sampai 2022. Ini LST-nya. Kemudian ini adalah FCD-nya di hutan kota Slengseng. Dan di tempat Ekopark, ini untuk 2019 sampai 2022, LST-nya, FCD-nya. Jadi kalau kita bandingkan, misalkan nih, prediksi dari remote sensing dan perhitungan mesin learning saya di FCD, sesudah observasi, ini nyaman, teduh gitu ya. Ternyata di dalam realnya, mesin learning pun mengkonfirmasi betul. Ini konfirmasinya nih sampai 87% bagus FCD-nya. Tapi teman-teman lihat nih, gambar yang di tempat Ekopark. Menurut saya nih, kalau di siang kemarau main di FCD, main di tempat Ekopark ini akan panas gitu ya. Ternyata betul, hasil mesin learning pun di sini hanya mencapai 57% teman-teman. Kurang di bawah 70% untuk FCD-nya. Karena memang pohonnya terbatas, ya, hanya pohon leda dan pohon yang lain. Tetapi makanya kalau kesimpulan kita buat decision maker di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Ekowisata di Jakarta, saya sampaikan berarti di tempat ekopark ini nih Pak. Wisatawan biasanya mereka dari sore hari, karena sore mulai teduh sampai malam. Makanya sampai sekarang tempat ekopark ini buka jam pagi ya, sampai jam 10 malam. Tadinya mau 12 jam, 24 jam, cuma
ditentang oleh warga ya, takut ada hal-hal sosial yang tidak berkenan nanti. Tapi kalau di sini jam 8 sampai jam 5 aja sudah, kalau teman-teman jalan apalagi musim hujan udah sangat, dalam tanda kutip, serem banget ya, karena memang hutannya sangat bagus. Ini banyak dilakukan penelitian nih dari IPB, dari kehutanan, dari bidang ilmu komputer, dari yang beberapa kampus yang ada di Jakarta dan di luar saya lihat ya. Nah ini teman-teman, ini simpulan akhir ya, saya ke decision maker ya, ini mungkin snapshot saja. Video-video sampaikan ini grafik ilmiah, jadi kalau sampaikan misalnya ke decision makernya atau Kementerian Kehutanannya itu, saya berbicara datanya itu bukan data yang mengarang gitu, tapi ini dari remote sensing dan machine learning, semua datanya ternyata inline betul dengan data real itu. Misalkan di apa tuh di Slengseng ini bagus, di Tebet bagus juga NDPI, tetapi ketika di Slengseng ini sini sangat bagus, di Tebet udah lemah betul-betul, di Damrinya seperti itu. Kemudian di LSI ini panas, kemudian di sini di Tebet panas, di Slengseng tidak terlalu panas ya. Saya kira itu Mbak Pipa dan Bapak Ibu semua yang bisa saya sharingkan di pertemuan ini. Mohon maaf jika ada kesilapan. Jadi sebenarnya tadi ya kalau mau disaringkan mungkin coba saya tampilkan snapshot saja. Ini codingan kalau saya biasanya pakai Python ya teman-teman ya. Pakai Python di sini ya. Coding aja di Python enak. Saya menggunakan Anaconda Navigator ya. Nah ini di sini. Jadi sebenarnya si output yang kita peroleh tadi, nah yang diberikan di penelitian machine learning kan ini sebenarnya teman-teman. Si R2 square-nya berapa gitu. Kemudian MS-nya berapa gitu. Jadi penelitian itu yang valid. Nah, kalau di bidang machine learning yang valid itu kan kalau penelitian itu kalau teman-teman melakukan penelitian sudah ada di atas 75% bisa langsung diklaim gitu ya. Nah, tetapi saya kemarin melakukan hyperparameter tuning sampai di atas 80% semua baru saya klaimkan dan masuk di jurnal bereputasi internasional. Saya kira itu Mbak Pipa, saya kembalikan ke Mbak Pipa jika ada yang didiskusikan oleh Bapak dan Ibu semua atau ditanyakan mungkin sering oleh teman-teman mahasiswa silakan. Mohon maaf jika ada kesilapan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat ya teman-teman. Mungkin sambil mengetik bisa kita on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Sambil mikir-mikir mau nanya apa ya ke Pak Ade. Bisa kita on cam terlebih dahulu teman-teman. Jika ada yang bingung di bagian bawah bisa di samping mikrofonnya. Yuk on cam terlebih dahulu teman-teman untuk sesi dokumentasi bersama Pak Ade. Yuk yang lain. Ada yang mau on cam lagi? Untuk oke, masih ada? Mau on cam lagi? Oke, kita dokumentasi ya. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang mau sesi tanya jawab bisa langsung di kolom chat ya teman-teman. Bapak Ibu semuanya.
Oke, Pak Ade, ada yang tanya nih di kolom chat. Bisa dibacakan, Mbak? Atau sebentar saya Oke, lihat di chat ya berarti ya? Sebentar iya, chatnya mana ya? izin bertanya. Kapan kita menggunakan pemetaan dari drone saat satelit selain itu drone lebih presisi dari satelit? Apakah di masa depan satelit akan terganti dengan drone? Ya, terima kasih eh, teman-teman yang nanya ya tadi ya. Jadi sebenarnya betul ya teman-teman. Begini saya sedikit snapshot dulu. Teknologi drone itu sekarang udah sangat canggih ya. Jadi kalau teman-teman ikuti di berita sekarang memang sudah China itu sudah sangat leading ya. China, kemudian banyak negara maju ya, mungkin Turki juga selain Amerika tentunya. Jadi drone itu bukan lagi digunakan sebagai untuk penelitian, tetapi sudah sangat presisi untuk perang ya. Dan itu menurut saya sudah di luar normal. Kalau di luar normal itu gini, saya pun dan teman melakukan penelitian tadi ya, sampaikan itu hanya di sekitar 100 meter ya teman-teman ya. Bahkan di 200 meter itu kalau dapat izin misalkan sudah belok-belok gitu ya. Karena bukan drone militer nanti. Kalau drone militer didesainnya buat buat dia memang seperti pesawat betulan, cuma memang tidak ada pilotnya ya karena di remote dari jauh. Nah, jadi memang dia ketahanannya kuat, dia sampai di atas 4.000 meter, hampir sama dengan daya helikopter ya. Nah, apakah masa depan akan tergantikan? Kalau saya prediksi sebenarnya satelit tidak akan tergantikan ya teman-teman, karena satelit itu beda frame jaraknya ya. Kayak tadi ya, yang di bawah yang saya sampaikan di slide itu kan adalah yang seperti drone, kemudian di middle-nya adalah pesawat-pesawat ATR ya. ATR itu kan maksimum 4.000 meteran juga, karena ya seperti pesawatnya CC Air atau yang lain itu kan yang kecil ya, mengangkat 12. Kalau yang komersial bisa di atas itu 10.000 ke atas. Nah di atasnya ya sampai tadi 705 kilometer ya teman-teman ya, 705 meter persegi. Baru di sana itu tempatnya para satelit tadi, bisa ada Landsat, ada Sentinel-2, ada Modis, ada yang di atasnya mungkin ada ALOS itu ya. Jadi sebenarnya kapan kita menggunakan ini pertanyaannya ya menarik ya, bagus untuk kapan menggunakan drone, kapan menggunakan uh, satelit. Ya sebenarnya dua-duanya bisa dikombin ya teman-teman. Kayak sekarang ya. Kenapa saya menggunakan satelit ya kemarin? Karena terus terang memang saya ingin memahami dulu bidang ilmu investasi dengan satelit, saya sampaikan ke prof saya. Makanya ketika saya diajarin coding, kebetulan 2 tahun 3 tahun yang belakang itu masih ini ya teman-teman, masih jarang yang bisa, dan saya pun mendapat ilmu ini mahasiswa profnya yang baru pulang dari Jerman, kami ngoding di lab geospasial ya. Karena kebetulan alhamdulillah saya mahasiswa ilmu komputer, jadi ketika diajarin sedikit, saya langsung paham, langsung eksplorasi gitu ya. Itu bisa karena cost-nya ternyata murah tadi ya. Ketika saya request ke USGS atau misalkan kan itu di bawahnya NASA sebenarnya. Itu diberikan karena kita itu dianggapnya teman-teman itu pelajar peneliti diberikan hak akses gratis. Gitu. Jadi saya sampaikan di tengah materi ya. Saya sebenarnya kemarin nggak bisa akses ya. Ternyata ada aturan baru nih. NASA itu nggak mau si data ini digunakan terus-menerus oleh orang di dunia secara free. Makanya kemarin dikonfirmasi untuk apa digunakan? Saya bilang untuk berbagi ke halayak umum. Jadi paper saya itu bukan hanya di-download oleh peneliti Indonesia, NDPI, dan seterusnya, tetapi bisa peneliti luar, dari Amerika, dari Eropa, dari yang lain itu. Jadi dia melihat sisi manfaatnya, maka diberikan hak akses lagi. Gitu. Jadi sebenarnya free dalam tanda kutip, teman-teman selama mahasiswa bisa free. Ya. Nah, yang kedua, kapan menggunakan drone? Kalau teman-teman datanya tersedia, kayak tadi itu ya, ternyata tidak mudah pakai drone itu. Misalkan saya di hutan kota Serengseng nih, saya ingin diambil data tuh, presisi RGB-nya ya enak banget tuh. Red kill blue-nya dapat, terbangnya dapat, tetapi sekali running pesawat itu sekitar mungkin 16 sampai 20 juta ya, termasuk mendapatkan data geotipnya. Baru si data geotip itu yang tadi saya sampaikan di presentasi, saya konversi pakai Python, kemudian saya coding akurasinya, baru keluarlah scatter plot atau grafik-grafik yang menarik tadi. Itu sebenarnya kalau kita sampaikan mungkin presentasi di kementerian yang itu kan mereka tidak paham geotip, tapi hasilnya nih
oh betul nggak dengan hasil data yang 84%, ternyata betul dengan data realnya gitu ya teman-teman ya. Kapan menggunakan drone? Jika kita mungkin datanya available, misalkan di pendanaan, atau jika teman-teman punya drone, itu memang harus dipastikan juga ternyata tidak mudah ternyata saya berbicara dengan Prof itu disilakan IPB memberikan di drone-drone yang mereka canggih itu dipakai oleh umum. Bahkan misalkan dia ada pilot license-nya, udah misalkan pilot bisa mengendalikan pesawat, boleh menyewanya tanpa pihak dari IPB-nya itu karena dia menerbangkan sendiri gitu. Itu biayanya lebih murah aja. Itu ya mungkin ya buat teman-teman ya silakan dipilih aja. Tetapi remote sensing itu dalam tanda kutip free ya menggunakan handset 8 salah satunya tadi ya karena tadi kita hanya akses dari rumah. Ini kan saya akses dari rumah, saya coding, saya menjalankan satelit, saya ngejum mau dia manapun terserah saya gitu. Dari di Indonesia, mau di Malaysia, di hutan manapun itu ya. Itu sesuai dengan codingan kita, dia akan menyesuaikannya. Mungkin itu ya Mbak Apipah buat teman penanya, semoga kalau belum puas boleh dikonfirmasi lagi ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Ade. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin sudah ada yang ditanyakan lagi ya teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ade atas pemaparan materinya yang sangat menarik, bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta menjadi insight yang berguna bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias hingga akhir acara. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan ilmu yang bisa langsung diterapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebelum webinar kami tutup, kami informasikan bahwa sertifikat bisa langsung dibuka di event tampilnya di bagian bawah nanti. Akhir kata kami mewakili dari saya, mohon maaf apabila selama pelaksanaan webinar terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afifah dan Dr. semua dan teman-teman. Izin